Bagaimana jika ada satu wasiat yang jika kamu benar-benar memegangnya, hidupmu akan selamat? Bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Bukan selamat dalam arti sempit, bukan sekedar selamat dari kesulitan hidup, tetapi selamat dalam arti yang paling hakiki, selamat dalam perjalanan pulang menuju Allah. Bayangkan jika ada satu kunci yang bisa menjaga langkahmu tetap lurus, menjaga hatimu tetap hidup, dan menuntunmu kembali kepadanya dalam keadaan terbaik. Pertanyaannya, apakah kamu sudah menemukan kunci itu? Wasiat ini bukan lahir dari sembarang orang. Ia bukan sekedar nasihat umum yang mudah terlupakan. Ia berasal dari seorang wali besar yang namanya dikenal lintas zaman. Seorang hamba yang hidupnya dipenuhi cahaya spiritual, ketundukan, dan kedekatan dengan Allah. Dari lisannya, lahir banyak nasihat yang menembus zaman, dan dari perjalanan hidupnya, banyak hati tercerahkan. Namun yang sering luput dari perhatian adalah bahwa di antara semua nasihat itu, ada satu wasiat yang menjadi inti dari semuanya. Wasiat yang jika dipegang dengan sungguh-sungguh, bisa mengubah arah hidup seseorang. Yang menarik, wasiat ini sebenarnya sering kita dengar. Kalimatnya sederhana, bahkan banyak orang merasa sudah mengetahuinya. Tapi yang mengherankan, tidak banyak yang benar-benar memahaminya secara mendalam, apalagi menghidupkannya dalam kehidupan nyata. Padahal di dalamnya tersimpan rahasia besar tentang bagaimana menjaga hati agar tetap berada di jalan yang benar, bagaimana bertahan di tengah godaan dunia, dan bagaimana kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik. Mengapa wasiat ini begitu penting? Karena perjalanan hidup manusia bukan sekedar tentang melakukan banyak hal, tetapi tentang menjaga arah. Banyak orang sibuk mengumpulkan amal, tetapi lupa menjaga hati. Banyak orang rajin beribadah, tetapi tidak sadar bahwa arah batinnya perlahan bergeser. Padahal yang menentukan bukan sekedar apa yang tampak di luar, tetapi bagaimana keadaan hati ketika kita kembali kepada Allah. Keselamatan sejati bukan hanya tentang banyaknya amal, tetapi tentang kondisi batin yang mengiringi amal itu. Ada orang yang amalnya banyak, tetapi hatinya jauh. Ada pula yang amalnya sederhana, tetapi hatinya selalu kembali kepada Allah. Pada akhirnya, yang menentukan bukan sekedar apa yang kita lakukan, tetapi untuk siapa dan dengan hati seperti apa kita melakukannya. Wasiat ini menyentuh akar dari semua itu. Ia mengingatkan kita bahwa keselamatan tidak datang dari sekedar rutinitas ibadah, tetapi dari bagaimana hati menjaga arah. Karena hati adalah pusat. Jika hati lurus, seluruh langkah akan menemukan makna. Tetapi jika hati menyimpang, sebanyak apapun amal yang dilakukan bisa kehilangan arah. Disinilah letak kedalaman wasiat ini. Ia tidak hanya berbicara tentang ibadah lahiriah, tetapi tentang bagaimana menjaga batin agar tetap hidup. Ia tidak hanya mengingatkan tentang apa yang harus dilakukan, tetapi bagaimana melakukannya dengan kesadaran penuh. Ia mengajarkan bahwa keselamatan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba di akhir, tetapi dibangun dari cara kita menjaga hati hari demi hari. Dalam kehidupan modern yang penuh distraksi, pesan ini menjadi semakin relevan. Banyak orang merasa lelah, gelisah, dan kehilangan arah. Bukan karena mereka tidak berusaha, tetapi karena hati mereka kehilangan pusat. Mereka sibuk mengejar banyak hal, tetapi lupa menjaga sesuatu yang paling penting, hubungan batin dengan Allah. Maka disinilah pentingnya wasiat ini. Ia bukan sekedar nasihat, tetapi panduan hidup. Ia bukan hanya untuk orang yang baru memulai perjalanan spiritual, tetapi juga untuk mereka yang sudah lama berjalan agar tidak kehilangan arah. Karena seringkali, bahaya terbesar bukan saat kita belum mengenal kebenaran, tetapi saat kita merasa sudah mengenalnya. Dalam perjalanan ini, kamu akan diajak melihat kembali sesuatu yang mungkin sudah kamu ketahui, tetapi dari sudut yang lebih dalam. Bukan untuk menambah beban, tetapi untuk menyadarkan. Bukan untuk menakuti, tetapi untuk menenangkan. Karena inti dari semua ini bukanlah rasa takut, tetapi kesadaran. Kesadaran untuk kembali, untuk menjaga, dan untuk hidup dengan hati yang terarah. Maka mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka. Bukan untuk sekedar mendengar, tetapi untuk memahami. Bukan untuk sekedar tahu, tetapi untuk menghidupkan. Karena jika wasiat ini benar-benar masuk ke dalam hati, ia tidak hanya mengubah cara kita beribadah, tetapi juga mengubah cara kita memandang hidup, dunia, dan perjalanan kembali kepada Allah. Jika pada bagian sebelumnya kita memahami bahwa keselamatan sejati bukan sekadar tentang amal lahiriah, maka kini
kita masuk ke inti dari keselamatan itu sendiri, tauhid. Karena pada hakikatnya, seluruh perjalanan spiritual, seluruh ibadah, seluruh makna hidup seorang hamba berdiri di atas satu fondasi utama, yaitu tauhid. Ia bukan sekadar bagian dari agama, melainkan inti dari seluruh perjalanan kembali kepada Allah. Tauhid bukan hanya kalimat yang diucapkan oleh lisan. Ia bukan hanya deklarasi keyakinan yang dilafalkan tanpa makna mendalam. Tauhid adalah keadaan batin yang hidup, sebuah kesadaran penuh bahwa hanya Allah tempat bergantung, hanya Allah sumber kekuatan, dan hanya Allah tujuan akhir segala sesuatu. Tauhid bukan sekadar mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tetapi benar-benar hidup dengan kesadaran bahwa tiada tempat bersandar selain Dia. Dalam kenyataannya, manusia seringkali tidak menyadari betapa mudahnya hati bergeser. Tanpa terasa, hati mulai bersandar pada banyak hal selain Allah. Pada harta, karena merasa aman ketika memiliki. Pada manusia, karena merasa tenang saat ada yang mendukung. Pada kekuatan diri sendiri, karena merasa mampu mengendalikan keadaan. Semua itu bukanlah salah secara lahiriah, tetapi menjadi berbahaya ketika hati mulai bergantung sepenuhnya kepada selain Allah. Ketika hati bergantung pada sesuatu selain Allah, kegelisahan pun muncul, karena apapun yang dijadikan sandaran selain Allah pada akhirnya tidak pasti. Harta bisa hilang, manusia bisa pergi, kekuatan diri bisa melemah. Ketika hal-hal yang dijadikan sandaran itu runtuh, hati pun ikut runtuh. Dari sinilah banyak kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan lahir. Bukan karena dunia itu sendiri, tetapi karena salah menempatkan sandaran. Menjaga tauhid berarti mengembalikan hati kepada pusat yang benar. Bukan berarti tidak boleh berusaha, tidak boleh memiliki, atau tidak boleh mencintai. Tetapi tidak membiarkan hati bergantung secara mutlak pada semua itu. Semua yang ada di dunia boleh berada di tangan tetapi tidak boleh menguasai hati. Karena hati yang dipenuhi dunia akan sulit merasakan kehadiran Allah. Yang membuat tauhid semakin menantang adalah bahwa ia bukan sesuatu yang cukup dijaga sekali lalu selesai. Tauhid harus dijaga setiap hari, diperbarui setiap saat, dan dibersihkan dari waktu ke waktu. Karena kehidupan selalu menghadirkan ujian baru, godaan baru, dan bentuk keterikatan baru. Hari ini mungkin hati terasa kuat, tetapi besok bisa goyah. Hari ini terasa dekat, tetapi besok bisa terasa jauh. Bahaya terbesar dalam perjalanan spiritual bukanlah ketika seseorang belum mengenal Allah, tetapi ketika ia merasa sudah dekat. Karena saat merasa cukup, seringkali kewaspadaan mulai berkurang. Saat merasa aman, terkadang ketergantungan kepada Allah perlahan melemah. Disitulah celah halus muncul, rasa bangga, rasa cukup, dan perlahan-lahan rasa bergantung kepada diri sendiri. Padahal selama seorang hamba masih hidup, perjuangan menjaga tauhid tidak pernah berhenti. Tauhid yang hidup akan melahirkan ketenangan yang mendalam. Ketika seseorang benar-benar menggantungkan hatinya kepada Allah, ia tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan. Ketika kehilangan datang, ia tidak hancur. Ketika kesulitan datang, ia tidak runtuh. Karena hatinya tahu bahwa apapun yang terjadi berada dalam genggaman Allah. Dari sinilah lahir kekuatan batin yang tidak mudah terguncang. Lebih dari itu, tauhid memberikan arah yang jelas dalam hidup. Ia menjadi kompas yang menuntun setiap langkah. Dengan tauhid, seseorang tahu kemana harus melangkah, bagaimana harus bersikap, dan kepada siapa harus kembali. Tanpa tauhid, hidup mudah terseret oleh arus keadaan. Tetapi dengan tauhid, hidup menjadi terarah meskipun jalan yang dilalui penuh tantangan. Pada akhirnya, menjaga tauhid hingga akhir hayat bukan hanya tentang keyakinan, tetapi tentang menjaga arah hati agar tetap lurus. Karena keselamatan bukan ditentukan oleh bagaimana seseorang memulai, tetapi bagaimana ia mengakhiri. Dan sebaik-baik akhir adalah ketika hati tetap bertauhid hingga napas terakhir, dalam keadaan hanya bergantung kepada Allah semata. Menjaga tauhid berarti menjaga perjalanan pulang, dan siapapun yang menjaga tauhidnya, sesungguhnya ia sedang menjaga dirinya sendiri dari tersesatnya arah hidup, agar saat kembali nanti, ia kembali dalam keadaan yang bersih, utuh, dan diridhoi. Jika tauhid adalah fondasi yang menjaga arah hidup, maka sholat adalah tiang yang menopang seluruh bangunan kehidupan seorang hamba. Sholat bukan sekedar kewajiban formal yang dilakukan karena perintah agama.
Solat adalah hubungan langsung antara hamba dan Allah. Sebuah ikatan yang tidak memerlukan perantara, tidak membutuhkan pengantar, dan tidak mengenal jarak. Ia adalah saat ketika seorang hamba berdiri di hadapan Tuhannya, membawa seluruh dirinya, tanpa topeng, tanpa perantara, dan tanpa batas. Banyak orang melihat solat sebagai beban, sesuatu yang harus dilakukan karena kewajiban. Namun dalam pandangan spiritual yang lebih dalam, solat bukanlah beban, melainkan kebutuhan. Bukan kewajiban yang membatasi, tetapi rahmat yang membebaskan. Ia adalah ruang tempat hati bernafas, tempat jiwa menemukan kembali ketenangan, dan tempat segala kegelisahan diturunkan perlahan. Solat adalah saat ketika dunia berhenti sejenak, dan hati kembali mengingat asalnya. Di tengah kehidupan yang penuh tekanan, distraksi, dan ketidakpastian, solat menjadi titik kembali. Ia menjaga agar hati tidak larut dalam kegelisahan, menjaga agar langkah tidak kehilangan arah, dan menjaga agar jiwa tetap terhubung dengan sumber kekuatan sejati. Ketika seseorang menjaga solatnya, sesungguhnya ia sedang menjaga dirinya sendiri. Karena solat bukan hanya tentang gerakan tubuh, tetapi tentang menyelaraskan kembali batin dengan kehendak Allah. Menjaga solat dalam keadaan apapun adalah bukti nyata bahwa Allah benar-benar menjadi pusat hidup seseorang. Bukan hanya di saat tenang, tetapi juga di saat gelisah. Bukan hanya ketika mudah, tetapi juga ketika sulit. Orang yang tetap mendirikan solat dalam keadaan lapang maupun sempit, menunjukkan bahwa ia tidak menjadikan keadaan sebagai alasan untuk menjauh, melainkan sebagai alasan untuk semakin mendekat. Dalam solat, ada perjalanan batin yang tidak selalu disadari. Ketika seseorang berdiri, ia sedang membawa seluruh beban hidupnya ke hadapan Allah. Ketika ia ruku, ia mulai merendahkan dirinya, melepaskan kesombongan dan keakuan. Dan ketika ia sujud, di titik terendah tubuhnya, disitulah puncak kedekatan terjadi. Sujud bukan sekedar gerakan, tetapi simbol penyerahan total. Di sanalah beban diletakkan, dan di sanalah hati menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dampak dari menjaga solat bukan hanya terasa dalam ibadah itu sendiri, tetapi juga meresap ke seluruh aspek kehidupan. Hati menjadi lebih hidup, lebih peka, dan lebih lembut. Pikiran menjadi lebih jernih, langkah lebih terarah, dan perilaku lebih terjaga. Orang yang menjaga solat cenderung lebih sabar dalam menghadapi ujian, lebih tenang dalam menghadapi tekanan, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Karena solat melatih jiwa untuk selalu kembali kepada pusat yang benar. Solat juga melatih kedisiplinan batin. Di tengah kesibukan dunia yang tidak pernah berhenti, solat memaksa seseorang untuk berhenti sejenak, untuk meletakkan urusan dunia, menenangkan pikiran, dan kembali mengingat Allah. Dari kebiasaan inilah, hati tetap hidup, tidak tenggelam dalam kelalaian, dan tidak sepenuhnya dikuasai oleh arus dunia. Bagi mereka yang benar-benar memahami makna solat, ia bukan lagi rutinitas yang melelahkan, tetapi kebutuhan yang menyenangkan. Bukan beban yang memberatkan, tetapi tempat berlindung yang menyejukkan. Karena dalam solat, seseorang tidak hanya menjalankan kewajiban, tetapi sedang menjaga hubungan dengan sumber kehidupan sejati. Menariknya, solat yang dijaga dengan penuh kesadaran memiliki pengaruh yang luas. Ia memperbaiki akhlak, melembutkan hati, dan menenangkan jiwa. Orang yang benar-benar hadir dalam solatnya akan merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih rendah hati, lebih sabar, dan lebih tenang. Karena solat bukan hanya ibadah, tetapi proses penyucian diri yang terus berlangsung. Pada akhirnya, jangan tinggalkan solat dalam keadaan apapun, karena di sanalah letak kekuatan seorang hamba. Di sanalah ketenangan sejati ditemukan, dan di sanalah hubungan dengan Allah tetap terjaga. Ketika semua pintu terasa tertutup, solat adalah pintu yang selalu terbuka. Ketika semua tempat terasa sempit, solat adalah ruang yang selalu lapang. Dan selama seseorang masih menjaga solatnya, selama itu pula ia tidak pernah benar-benar jauh dari Allah. Jika solat adalah tiang yang menjaga bangunan hidup tetap berdiri, maka zikir dan istighfar adalah nafas yang menjaga hati tetap hidup. Sebab, hati manusia tidak pernah diam, ia selalu bergerak, selalu berubah. Kadang dekat dengan Allah, kadang menjauh, kadang tenang, kadang gelisah, kadang yakin, kadang ragu. Karena itulah, hati perlu sesuatu yang menstabilkan, yang mengembalikan arah setiap kali ia mulai bergeser. Dan disinilah peran zikir dan istighfar menjadi sangat penting. Zikir bukan sekadar menyebut nama Allah dengan lisan. Zikir adalah mengingat Allah dalam kesadaran penuh.
Ia adalah upaya untuk menghadirkan Allah dalam hati agar tidak hilang ditelan kesibukan, pikiran, dan dunia. Sedangkan istighfar bukan hanya meminta ampun, tetapi kembali kepada Allah dengan kerendahan hati, mengakui kelemahan, dan memperbaiki arah. Zikir menjaga hubungan, istighfar memperbaiki hubungan ketika retak. Banyak orang mengira bahwa zikir dan istighfar hanya dibutuhkan ketika sedang merasa bersalah atau ketika sedang terpuruk. Padahal sebenarnya, keduanya dibutuhkan setiap saat, karena manusia bukan hanya membutuhkan ampunan saat salah, tetapi juga membutuhkan penjagaan agar tidak terjerumus lebih jauh. Zikir menjaga agar hati tetap hidup, istighfar menjaga agar hati tetap bersih. Salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi adalah anggapan bahwa nilai zikir terletak pada banyaknya jumlah. Padahal dalam perjalanan spiritual, yang lebih penting bukan banyaknya, tetapi istiqomahnya. Sedikit yang dilakukan terus-menerus lebih berharga daripada banyak tetapi terputus-putus. Karena hati tidak hanya butuh sentuhan sesekali, tetapi membutuhkan pengingat yang berulang dan konsisten. Hati yang jarang mengingat Allah perlahan menjadi kering, bukan karena ia tidak tahu kebenaran, tetapi karena ia kehilangan rasa. Ketika hati kering, ayat-ayat tidak lagi menyentuh, nasihat tidak lagi menggugah, dan ibadah menjadi sekadar rutinitas tanpa rasa. Zikir adalah makanan hati. Tanpanya, hati perlahan melemah, kehilangan kepekaan, dan menjadi keras. Begitu pula dengan istighfar, ia bukan hanya untuk menghapus dosa, tetapi untuk menjaga agar dosa tidak mengendap lama dalam hati. Karena dosa yang dibiarkan akan menjadi beban yang menumpuk akan menutup hati, dan hati yang tertutup akan sulit merasakan cahaya. Dengan istighfar, seseorang tidak membiarkan kesalahan menetap, ia segera kembali, memperbaiki, dan membersihkan diri sebelum noda itu menjadi kerak yang sulit hilang. Istiqomah dalam zikir juga membangun kesadaran yang terus-menerus. Seseorang yang terbiasa berzikir akan mulai merasakan kehadiran Allah dalam banyak keadaan. Tidak hanya di masjid, tidak hanya di atas sajadah, tetapi juga ketika berjalan, bekerja, diam, bahkan ketika menghadapi masalah. Dari sinilah lahir hubungan yang hidup, bukan sekadar hubungan sesaat. Hubungan yang membuat seseorang tidak merasa sendirian, karena hatinya terbiasa mengingat Allah. Keindahan dari istiqomah dalam zikir dan istighfar adalah bahwa ia tidak harus dimulai dari hal besar. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu siap sepenuhnya. Ia bisa dimulai dari hal kecil, kalimat sederhana yang diulang dengan kesadaran, doa pendek yang terus dijaga, atau istighfar yang dibisikkan dengan ketulusan. Justru dari yang kecil dan konsisten itulah Allah membukakan jalan-jalan yang lebih besar. Karena pada akhirnya, yang Allah lihat bukan sekadar seberapa banyak yang kita lakukan dalam satu waktu, tetapi seberapa setia kita menjaganya sepanjang waktu. Hati yang terus mengingat Allah tidak akan mudah tersesat. Hati yang terus kembali melalui istighfar tidak akan dibiarkan hilang arah. Dan siapapun yang menjaga hubungan ini, meski dengan langkah kecil, sesungguhnya sedang berjalan di jalan yang besar. Istiqomah dalam zikir dan istighfar bukan sekadar amalan tambahan. Ia adalah penjaga batin, penyeimbang hati, dan pengingat arah. Di tengah dunia yang bising dan penuh distraksi, keduanya menjadi jangkar yang menahan hati agar tidak hanyut terlalu jauh. Dan selama seseorang masih mengingat Allah dan kembali kepadanya, selama itu pula pintu kedekatan tidak pernah tertutup. Setelah hati dijaga dengan tauhid, sholat, zikir, dan istighfar, langkah berikutnya adalah membersihkan hati dari keterikatan berlebihan terhadap dunia. Karena seringkali bukan dosa besar yang menjauhkan manusia dari Allah, tetapi keterikatan halus yang perlahan memenuhi hati hingga tidak lagi tersisa ruang untuknya. Penting untuk dipahami bahwa dunia itu sendiri bukan sesuatu yang salah. Dunia bukan musuh, bukan pula sesuatu yang harus dibenci secara mutlak. Manusia memang diciptakan untuk hidup di dalamnya, bekerja, berusaha, membangun keluarga, mencari rezeki dan menjalani kehidupan. Semua itu bagian dari ketetapan hidup. Namun yang menjadi masalah bukanlah keberadaan dunia, melainkan bagaimana posisi dunia di dalam hati. Dunia boleh berada di tangan, tetapi jangan sampai menguasai hati. Karena ketika hati mulai dipenuhi oleh dunia, maka segala sesuatu akan diukur dengan ukuran dunia. Kebahagiaan diukur dari harta, ketenangan diukur dari kepemilikan, dan nilai diri diukur dari pencapaian. Perlahan, tanpa disadari, hati mulai kehilangan pusatnya. Bukan lagi Allah yang menjadi sandaran utama, melainkan apa yang dimiliki dan dicapai.
Cinta dunia yang berlebihan seringkali menjadi sumber kegelisahan yang tidak pernah selesai. Seseorang menjadi mudah cemas karena takut kehilangan apa yang dimiliki. Ia menjadi mudah iri ketika melihat orang lain lebih dari dirinya. Ia menjadi mudah kecewa ketika harapan dunia tidak sesuai dengan kenyataan. Hatinya terombang-ambing oleh keadaan, karena apa yang dijadikan sandaran memang tidak pernah tetap. Ketika hati terikat kuat pada dunia, maka setiap perubahan kecil terasa seperti guncangan besar. Kehilangan sedikit terasa seperti kehilangan segalanya. Kritik kecil terasa seperti kehancuran. Kegagalan kecil terasa seperti akhir dari segalanya. Semua itu bukan karena dunia itu sendiri, tetapi karena hati terlalu menggenggamnya erat. Namun ketika seseorang mulai melepaskan keterikatan itu perlahan-lahan, ia akan merasakan sesuatu yang berbeda. Hidup menjadi lebih ringan. Bukan berarti tidak lagi memiliki atau tidak lagi menikmati, tetapi tidak lagi diperbudak oleh apa yang dimiliki. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetapi tidak lagi menggantungkan seluruh kebahagiaannya pada hasil. Hati yang tidak terikat pada dunia akan lebih mudah menerima. Ketika mendapat, ia bersyukur. Ketika kehilangan, ia tidak hancur. Ketika diberi, ia tidak sombong. Ketika diambil, ia tidak putus asa. Karena ia tahu bahwa semua yang ada hanyalah titipan, dan semua yang datang suatu saat akan pergi. Dari sinilah lahir keikhlasan yang lebih dalam. Seseorang tidak lagi berbuat baik untuk dipuji, tidak lagi mengejar pengakuan, dan tidak lagi takut kehilangan penghargaan manusia. Ia memberi karena Allah, bukan karena ingin dilihat. Ia berbuat karena kesadaran, bukan karena ingin diakui. Hatinya menjadi lebih tenang karena tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang penilaian manusia. Lebih dari itu, hati yang tidak terikat dunia akan lebih mudah dekat dengan Allah, karena tidak ada lagi banyak penghalang yang memenuhi ruang batin. Doa terasa lebih hidup, ibadah terasa lebih bermakna, kehadiran Allah terasa lebih dekat. Semua itu terjadi bukan karena dunia hilang, tetapi karena dunia telah diletakkan pada tempat yang seharusnya. Menjauhi cinta dunia yang berlebihan bukan berarti menjauhi kehidupan, bukan berarti hidup tanpa usaha atau tanpa tujuan. Justru sebaliknya, seseorang tetap menjalani hidup dengan sungguh-sungguh, tetapi dengan kesadaran bahwa dunia hanyalah sarana, bukan tujuan. Dunia adalah jalan, bukan tempat berhenti. Dunia adalah ladang, bukan rumah terakhir. Perjalanan melepaskan keterikatan ini memang tidak instan. Ia membutuhkan kesadaran, latihan, dan kejujuran kepada diri sendiri. Sedikit demi sedikit, seseorang belajar untuk tidak terlalu menggenggam. Ia tetap memiliki, tetapi tidak dimiliki. Ia tetap menjalani, tetapi tidak tenggelam. Ia tetap menikmati, tetapi tidak terikat. Pada akhirnya, menjauhi cinta dunia yang berlebihan adalah tentang menata kembali prioritas. Bukan menolak dunia, tetapi menempatkannya dengan benar. Karena sesungguhnya yang membuat hati berat bukan dunia itu sendiri, tetapi ketika hati terlalu mencintainya. Dan ketika hati mulai melepaskan, disitulah ia menjadi lebih lapang, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah. Setelah hati mulai terlepas dari keterikatan berlebihan terhadap dunia, perjalanan berikutnya adalah membersihkan niat dalam setiap amal. Karena dalam perjalanan spiritual, bukan hanya amal yang penting, tetapi keikhlasan yang menyertainya. Amal tanpa keikhlasan ibarat tubuh tanpa ruh. Terlihat ada, tetapi tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Ikhlas adalah pekerjaan hati yang paling halus sekaligus paling berat. Ia tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tetapi menentukan nilai dari setiap perbuatan. Banyak orang mampu melakukan amal besar, tetapi tidak banyak yang mampu menjaganya tetap murni. Karena keikhlasan bukan hanya tentang melakukan kebaikan, tetapi tentang untuk siapa kebaikan itu dilakukan. Bahaya terbesar dalam amal bukan selalu kemalasan, tetapi ria, keinginan halus untuk dilihat, dipuji atau dihakui. Ria tidak selalu tampak, ia bisa hadir dalam bentuk yang sangat samar. Merasa senang ketika dipuji, merasa berat ketika tidak dihargai, atau berubah semangat ketika tidak diperhatikan. Dari luar amal tetap terlihat sama, tetapi di dalam hati arahnya telah bergeser. Ikhlas berarti membersihkan amal dari semua itu. Melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Bukan untuk citra, bukan untuk pujian, bukan untuk pengakuan.
Ketika seseorang beramal dengan ikhlas, ia tidak gelisah ketika tidak dilihat, tidak kecewa ketika tidak dipuji, dan tidak berhenti ketika tidak dihargai. Karena tujuannya bukan manusia, melainkan Allah. Keikhlasan melahirkan ketenangan yang mendalam. Orang yang ikhlas tidak sibuk memikirkan penilaian orang lain. Ia tidak terbebani oleh ekspektasi manusia. Hidupnya menjadi lebih ringan, lebih jujur, dan lebih tenang. Ia tidak perlu berpura-pura, tidak perlu membuktikan apapun, karena ia tahu siapa yang menjadi tujuannya. Namun, ikhlas bukanlah sesuatu yang sekali jadi. Ia harus terus dijaga, diperiksa, dan diperbaiki. Karena niat mudah berubah. Hari ini seseorang bisa sangat ikhlas, besok hatinya bisa tergelincir. Bahkan orang yang sudah terbiasa berbuat baik pun bisa terjebak tanpa sadar. Karena itulah istighfar dan muhasabah menjadi penting untuk terus membersihkan niat agar tetap murni. Sabar dan ridho terhadap takdir. Jika ikhlas menjaga kemurnian amal, maka sabar dan ridho menjaga keteguhan hati dalam menghadapi ujian hidup. Karena tidak ada seorang pun yang hidup tanpa ujian. Ujian bisa datang dalam berbagai bentuk, kesulitan, kehilangan, kegagalan, kekecewaan, bahkan keberhasilan yang menguji kerendahan hati. Yang membedakan bukan ujiannya, tetapi bagaimana hati menyikapinya. Sabar bukan berarti tidak merasakan sakit, bukan pula menekan rasa hingga mati rasa. Sabar adalah kemampuan untuk tetap teguh meskipun hati sedang diuji, tetap berjalan meskipun langkah terasa berat, tetap percaya meskipun keadaan belum terlihat membaik. Dalam sabar ada kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan untuk bertahan tanpa kehilangan arah. Lebih dari sekadar sabar, ada tingkat yang lebih dalam yaitu ridho. Jika sabar adalah menahan diri dari keluh kesah, maka ridho adalah menerima dengan lapang dada. Ridho bukan berarti menyerah tanpa usaha, tetapi menerima ketetapan Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Ia tidak hanya bertahan, tetapi juga berdamai dengan apa yang terjadi. Ujian tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk, bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk mendekatkan. Melalui ujian, seseorang belajar melepaskan ketergantungan pada selain Allah. Ia belajar bahwa tidak semua yang diinginkan baik baginya, dan tidak semua yang menyakitkan berarti buruk. Dari pemahaman inilah lahir kedewasaan spiritual. Orang yang mampu bersabar dan ridho memiliki ketenangan yang berbeda. Ia tidak mudah goyah oleh keadaan. Ketika diuji, ia tetap berdiri. Ketika kehilangan, ia tetap lapang. Ketika keadaan tidak sesuai harapan, ia tidak tenggelam dalam keputusasaan. Karena ia yakin bahwa semua yang terjadi berada dalam kendali Allah, dan tidak ada yang terjadi tanpa hikmah. Menariknya, ketika hati telah mencapai ridho, beban hidup terasa lebih ringan, bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi melawan kenyataan. Ia menerima, dan dari penerimaan itu lahir kedamaian. Ia tidak lagi sibuk bertanya mengapa, tetapi mulai memahami untuk apa. Pada akhirnya, ikhlas dalam amal, sabar dalam ujian, dan ridho terhadap takdir adalah tiga hal yang saling menguatkan. Ikhlas menjaga niat, sabar menjaga langkah, dan ridho menjaga ketenangan. Dan siapapun yang mampu menjaga ketiganya, sesungguhnya sedang berjalan di jalan yang paling dekat menuju Allah. Pada akhirnya, setelah semua perjalanan batin yang kita renungkan, menjaga tauhid, menegakkan sholat, menghidupkan zikir dan istighfar, menjauhi keterikatan berlebihan pada dunia, menjaga keikhlasan, serta melatih sabar dan ridho, semua itu bermuara pada satu hal yang sangat sederhana namun sangat dalam. Selalu kembali kepada Allah. Karena kehidupan ini bukan hanya tentang seberapa jauh kita melangkah, tetapi tentang seberapa sering dan seberapa tulus kita kembali. Dalam kehidupan ini, tidak ada manusia yang selalu berada dalam keadaan yang sama. Ada masa ketika hati terasa ringan, doa terasa dekat, dan langkah terasa mantap. Namun ada pula masa ketika hati terasa berat, pikiran dipenuhi kegelisahan, dan langkah terasa goyah. Itulah fitrah manusia, naik dan turun, kuat dan lemah, dekat dan menjauh. Yang membedakan bukan kondisi yang dialami, tetapi kemana seseorang kembali ketika hatinya terguncang. Banyak manusia hanya mengingat Allah ketika sedang sulit.
Ketika masalah datang, ketika doa terasa mendesak, ketika hati terasa sempit, barulah ia menengadah, berdoa dan memohon. Namun ketika keadaan mulai membaik, ketika jalan kembali terasa lapang, perlahan-lahan ia kembali lalai. Padahal hubungan yang sejati dengan Allah bukanlah hubungan musiman. Bukan hanya saat membutuhkan, tetapi juga saat merasa cukup. Bukan hanya ketika terjatuh, tetapi juga ketika berdiri tegak. Kembali kepada Allah bukan hanya dilakukan dengan lisan, tetapi juga dengan sikap hati. Mengingat Allah bukan hanya dalam doa, tetapi dalam keputusan. Bersyukur bukan hanya dalam ucapan, tetapi dalam cara menjalani kehidupan. Bersabar bukan hanya saat diuji, tetapi juga saat keinginan belum terwujud. Dan istighfar bukan hanya setelah melakukan kesalahan, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran bahwa manusia tidak pernah benar-benar sempurna. Keindahan dari kembali kepada Allah adalah bahwa pintu itu tidak pernah tertutup. Tidak peduli seberapa jauh seseorang telah melangkah, seberapa lama ia telah lalai, atau seberapa banyak kesalahan yang telah dilakukan. Selama masih ada kesadaran untuk kembali, selama masih ada keinginan untuk memperbaiki diri, pintu itu selalu terbuka. Allah tidak menunggu kesempurnaan, tetapi menunggu kejujuran hati untuk kembali. Ketika seseorang membiasakan dirinya untuk selalu kembali kepada Allah, hatinya perlahan menjadi lebih ringan. Beban yang sebelumnya terasa berat menjadi lebih mudah dipikul. Kekhawatiran yang sebelumnya membelenggu mulai terurai. Luka yang sebelumnya terasa dalam perlahan sembuh. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati menemukan tempat bersandar yang benar. Dan hati yang bersandar kepada Allah tidak pernah benar-benar sendiri. Selalu kembali kepada Allah juga berarti tidak membiarkan kesalahan menetap terlalu lama. Ketika tergelincir, ia segera bangkit. Ketika lalai, ia segera sadar. Ketika merasa jauh, ia segera mendekat. Ia tidak menunggu keadaan sempurna untuk kembali, karena ia tahu bahwa justru dalam keadaan penuh kekurangan, kembali kepada Allah menjadi lebih bermakna. Pada akhirnya, seluruh perjalanan spiritual ini bukan tentang menjadi manusia tanpa salah, tetapi tentang menjadi hamba yang tidak berhenti kembali. Bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang tidak berhenti bangkit. Bukan tentang tidak pernah jauh, tetapi tentang selalu menemukan jalan pulang. Semoga setiap wasiat yang telah direnungkan ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar hidup dalam hati dan menjadi cahaya dalam langkah. Semoga Allah menjaga tauhid kita agar tetap lurus, menguatkan ibadah kita agar tetap hidup, melembutkan hati kita agar tidak keras oleh dunia, dan menuntun langkah kita agar tidak menyimpang dari jalannya. Jika hari ini kita masih jauh, semoga Allah mendekatkan. Jika hati masih berat, semoga Allah meringankan. Jika langkah masih goyah, semoga Allah menguatkan. Dan jika kita sering lupa, semoga Allah tidak pernah berhenti mengingatkan kita untuk kembali. Semoga kita termasuk hamba yang hidup dalam bimbingannya, berjalan dalam cahayanya, dan pada akhirnya kembali kepadanya dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khotimah. Amin.